warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi nih sama kita berdua dalam acara Smanida Podcast, kreatif, inovatif, dan kompetitif. Kata patah, tak kenal maka kata apa kak? Maka tak sayang dong. Maka dari itu kita bakal kenalan dulu nih. Oke, kenalin aku Salsabila Bunga dari kelas 10-7 dan di sebelah aku ada kak. Kenalin, aku Kesyai Febrianti dari kelas 11-6. Oke, jadi sebelum membahas topik kali ini nih, aku mau tanya gimana kabarnya Bunga? Alhamdulillah baik sih kak. Tapi kok aku lihat-lihat wajah kamu kayak pucat gitu sih, kenapa? Ada beban ya? Cerita dong sama aku. Emang kelihatan ya kalau aku pucat kayak ada beban gitu? Iya dong, kelihatan banget. Muka-muka stres nih kayaknya. Bener banget. Ini loh kak, kan PTS tuh bentar lagi ya kak. Aku tuh stres banget nih. Teman-teman di kelas tuh pada malah bikin contekan daripada fokus belajarnya. Waduh, apalagi tuh setahu aku nih Bunga, anak-anak itu nyontek gak cuman effort bikin cerpekan aja loh. Oh iya, aku tahu. Mereka tuh effort bawa HP dua nggak sih Bener kak? banget, ini relate banget sih. Ini juga terjadi di kelas aku waktu ujian nih. Bener banget tuh. Dan kalau Bunga tahu nih, banyak banget aplikasi-aplikasi yang berguna banget buat mereka nyontek. Banyak banget biasanya digunain buat nyontek nih. Salah satunya aplikasi apa? Google. Tapi nggak sepenuhnya Google itu buat nyontek nih kak. Kayak aku sendiri tuh pakai Google tuh kalau pas aku belum paham tentang materi kayak mati gitu, nggak semua guru kan menerangkan itu bisa bikin siswanya paham. Aku tuh pahamnya malah lewat Google loh kak, lihat rumus-rumus di Google, cari referensi cara rumus yang lain, itu aku pakai Google buat itu sih kak. Oke, dan yang pasti Google ini juga banyak banget manfaatnya kalau bisa kita gunakan dengan benar. Bener banget tuh kak. Dan Google ini juga bakal jadi dampak negatif kalau kita gunakan buat nyontek gitu ya Bunga. Oh iya, kemarin tuh aku lihat berita nih. Menurut data di Indonesia itu tingkat kejujuran dalam mengerjakan ulangan itu cukup minim nih kak. Dari 100% itu cuma 11,7% aja nih kak yang nggak nyontek. Minim banget gak sih kak? Aduh, masih rendah banget ya. Bener-bener masih rendah nih. Benar, dan hal ini juga pastinya bakal berdampak buruk banget buat sektor pendidikan di Indonesia. Bener banget. Ini kalau diteruskan menerus ini harusnya itu ada tindakan nih dari pemerintah. Benar banget, dan gak cukup itu aja nih Bunga. Jadi menurut PISA, salah satu ajang untuk perhitungan pendidikan Indonesia itu masih ada di tingkat 53 dari 77 negara nih. Sumpah, itu termasuk rendah banget gak sih kak? Masih rendah banget ya ampun. Aku miris gitu loh liatnya. Miris banget sih. Dan oh ya, ngomongin soal aplikasi online nih. Ada apa nih kak? Kamu udah tahu belum? Jadi Belum. di SMA kita itu baru aja rilis aplikasi ujian terbaru. Wah, apa itu kak? Kok aku nggak tahu sih kak? Sumpah nih. Kamu baru kelas 10 ya? Iya, aku baru kelas 10, kan kakak udah kelas 11, pasti udah banyak tahu tentang di sekolah ini ya? Oke, tak kasih info kalau Boleh. gitu. Jadi aplikasi ujian ini namanya aplikasi Exambro, aplikasi yang dirancang dengan tingkat keamanan tinggi untuk ujian. Wah, maksud dari tingkat keamanan tinggi itu gimana sih kak? Oh ya, terus apa yang membedakan aplikasi ini sama aplikasi lain yang ada di luar sana? Menurut aku kayaknya sama-sama aja sih kak. Beda dong, beda. Jadi aplikasi Exambro ini dirancang dengan keamanan tinggi dalam arti jadi ketika kita ujian itu, aplikasi ini bisa mendeteksi siswa yang menyontek. Kayak buat teman-teman yang berusaha buka web lain misalnya. Dan menariknya lagi nih Bunga, aplikasi ini bisa muncul notifikasi suara otomatis nih. Wih, kalau keren kita banget. berusaha buat nyontek, buat buka web lain gitu. Parah sih kak. Benar. Jadi terus aku mau tanya nih, pengalaman kakak sendiri setelah pakai aplikasi itu gimana? Apa seneng, apa susah, nggak bisa nyontek atau gimana nih? Oke, sebenarnya seneng-seneng susah sih. Karena apa? Hawanya ujian itu kalau udah pakai aplikasi ini jadi tambah mencekam. Bener gitu. banget, apalagi kalau pengawasnya galak. Bener banget ya Sumpah. ampun. Zaman sekarang itu banyak banget guru-guru Semaida yang mulai galak nih kalau udah ujian. Bener banget sih. Aduh. Aku tuh awal masuk kayak mandang guru kok kayak galak banget sih gitu kak. Oke, nah jadi aplikasi
Exambro ini juga salah satu bentuk digitalisasi dalam pendidikan nih Bunga. Oh gitu ya Kak? Benar banget. Dan aplikasi ini juga salah satu solusi buat kita meningkatkan angka kejujuran di Indonesia. Bener banget, pasti aku yakin sih kalau setelah kita terapkan aplikasi ini di sekolah kita bakal meningkatkan kualitas belajar siswa-siswinya. Benar banget. Kan biasanya tuh anak-anak itu pada ngandelin jawaban temennya ya. Bener banget, dan apalagi banyak banget yang ogah-ogahan kayak sekarang nggak usah belajar, nyontek aja, Iya, Google aja kan iya gampang gitu, iya gitu. sih. Banyak banget mindset yang seperti itu dan gampang dan susah banget di rumahnya gitu. Terus aku sendiri ya kita ya berharap sih tingkat kejujuran anak di Indonesia yang awalnya cuma 11,7% bisa meningkat seiring berjalannya waktu nih Kak. Oke, dan kita juga ada pesan nih buat teman-teman. Sebagai pelajar kita juga harus menerapkan digitalisasi pada tempatnya. Kita harus menerapkan integritas dalam akademik gitu. Oke, topik tadi dapat menutup perbincangan kita kali ini ya Kak. Benar. Yang pastinya digitalisasi itu nggak selamanya negatif kok. Asal kita bisa filter dan be a smart user. Bener banget. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.